Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan al-ayah. Iwatu iman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur agar kita termasuk orang yang bersyukur. Detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan masih memberikan kepada kita hidayatul Islam, hidayatul iman, sehingga kita bisa bersilaturahim di media yang kita cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Iwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan kita berdoa. Mudah-mudahan amal ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan untuk bisa memberikan usia sampai di akhir Ramadan. Iwatu iman, Ramadan sering juga diistilahkan sebagai Syahrul Quran, sebagai bulannya Al-Quran, di mana Allah sendiri mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka Ramadan ini harus semakin menggenjot kita untuk semakin mencintai Al-Quran. Bukti cinta pada Quran bisa dilakukan dengan 3 hal yang dikenal dengan rumus 3M, yaitu memahami, mempelajari, dan mengamalkan. 3M itu adalah bermakna membaca, mempelajari, dan mengamalkan. Maka Ramadan menjadi momen untuk pembuktian cinta kita pada Quran. Salah satu dimensi yang paling penting di dalam Ramadan ada yang dikenal dengan nuzulul Quran. Ada momen Lailatul Qadar sebagai momen mega bonus untuk mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa melalui Lailatul Qadar. Nuzulul Quran, di mana turunnya Al-Quran ke Kangjeng Nabi Muhammad, kemudian Lailatul Qadar, momen di mana dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Jadi ada 2 momen besar di dalam Ramadan sebagai momen peristiwa yang sangat penting terkait dengan Quran. Nah, Al-Quran sebagai kitab mukjizat yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad merupakan kitab penutup dari rangkaian para nabi. Maka juga Quran sering disebut sebagai kitab mukjizat. Apa itu mukjizat? Maka para ulama mengartikan mukjizat itu melemahkan. Kita tahu bagaimana Nabi Musa bisa melemahkan pasukan-pasukan sihir Fir'aun. Kita tahu bagaimana para nabi-nabi sebelumnya oleh Allah dibekali media mukjizat untuk membuktikan risalah. Maka fungsi mukjizat adalah untuk memberikan satu bukti kebenaran risalah yang diberikan Allah kepada para nabi. Maka bagaimana kita memahami mukjizat Al-Quranul Karim? Tentu adalah bagaimana Quran yang kita baca itu bisa mampu melemahkan kesombongan jahiliyah modern. Bagaimana Quran bisa mampu menaklukkan kesombongan jahiliyah dan problem-problem manusia modern. Maka inilah tantangan kita. Para ulama ulumul Quran membagi kemujizatan Quran ada 3 hal. Bagi kita tentu yakin benar bahwa Quran itu adalah benar dan Quran itu adalah dari Allah, karena itu sudah termasuk pada rukun iman, keimanan kepada kitab. Tapi bagaimana agar kita memahami kehebatan Quran, bagaimana memahami kekuatan Al-Quran untuk bisa dialog dengan problem-problem manusia modern. Maka ada 3 yang menjadi kunci di dalam kemujizatan Quran. Yang pertama, Quran punya kehebatan yang dikenal dengan i'jaz lugawi. Redaksional teks dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas
itu memiliki kekuatan lugawiyah. Apa yang disebut dengan i'jaz lugawi? Semua kata, semua huruf yang ada dalam Al-Quran memiliki makna-makna yang dalam, memiliki makna-makna yang bisa menyentuh umat manusia. Ada banyak riset yang menunjukkan bahwa dengan membaca Quran dengan suara yang dikeraskan, maka itu akan memberikan syifa, memberikan obat kepada dua hal. Yang pertama, obat pada psikologis, memberikan ketenangan diri. Yang kedua, bahwa suara-suara struktur huruf hijaiyah mampu bisa memberikan stimulus untuk kelancaran peredaran darah umat manusia. Ada banyak riset itu yang membuktikan bahwa redaksi Quran itu memberikan satu dampak positif kepada ruhani dan memberikan dampak yang positif kepada jasmani. Jadi semua nada-nada Quran dari mulai surat yang Makkiyah maupun Madaniyah itu memiliki daya sentuh yang berbeda. Sehingga ada banyak yang meneliti semacam Montenegro Watt yang melihat bahwa di Juz Amma ayat-ayat Makkiyah yang bersifat puitis pendek dan surat-surat Madaniyah yang panjang bersifat puisi dan prosa memiliki kekuatan dari redaksi. Yang kedua, ikhwati rahimakumullah, kekuatan kehebatan Quran kita ini terletak pada yang dikenal dengan i'jaz syar'i. Artinya apa i'jaz syar'i itu? Isi materi Quran mampu menjawab setiap problem-problem kemanusiaan. Taruhlah sekarang problem kerusakan alam, maka Quran menyodorkan konsep bagaimana alam semesta itu harus baik. Kemudian sekarang krisis ekonomi, maka dasar-dasar ekonomi syariah juga diberikan solusinya oleh Al-Quran sehingga bank-bank syariah sekarang menjadi kekuatan alternatif di antara raksasa kapitalisme. Yang ketiga adalah i'jaz ilmi atau yang dikenal dengan i'jaz saintifik. Bagaimana yang dimaksud? Bahwa Quran ternyata memberikan spirit, dorongan kepada persoalan-persoalan sains dan teknologi. Quran menjadi inspirasi untuk riset. Quran memberikan dasar-dasar yang membenarkan teori-teori yang dikenal dengan teori-teori saintifik. Terjadi dialog indah antara Al-Quran dan sains. Dan ada banyak bukti-bukti para ilmuwan-ilmuwan modern masuk Islam karena adanya spirit yang sama dengan antara teori yang ada dengan isyarat-isyarat ayat dalam Al-Quran. Misalnya bagaimana seorang Maurice Bucaille dari ilmuwan Prancis, dia masuk Islam hanya karena meneliti ayat-ayat tentang proses penciptaan manusia. Dia merasa setelah dia lakukan perbandingan dengan agama, dengan kitab-kitab yang lain, akhirnya dia jatuh cinta pada ayat-ayat tentang penciptaan manusia. Dia merasa 1400 tahun yang lalu teori ini sudah muncul, sementara orang baru sekarang memahami itu. Maka ikhwati rahimakumullah, cahaya-cahaya Al-Quran di era modern menjadi tantangan untuk kita mampu mendemonstrasikannya agar manusia-manusia modern jatuh cinta kepada Quran kita. Yang kedua, kita yang sudah yakin benarnya harus semakin terus mengkaji, mendalami, kemudian mencoba mengungkapkan kehebatan-kehebatan Quran agar Quran bisa memberikan cahaya-cahaya hidayah dan agar Quran menjadi hidayah center bagi persoalan-persoalan isu-isu kemodernan. Maka ikhwati rahimakumullah, Ramadan ini sebagai syahrul Quran, buktikan cintamu pada Quran dengan 3M, yaitu membaca, mempelajari, mengamalkannya. Dimensi kemujizatan Al-Quran menjadi tantangan kita untuk mampukah kita mendemonstrasikan Quran, kehebatan Quran di era modern sehingga Quran betul-betul menjadi hudal linnas, wabayinas, dan kemudian menjadi furqan serta syifa bagi manusia modern. Demikian, ikhwati iman, mudah-mudahan dapat memberikan hikmah
wal afu minkum walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.